Halo semua, perkenalkan nama saya Rijen Saramudino dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2018. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana pembuatan aplikasi absensi yang disimpan dalam bentuk file teks, lalu akan dikelola menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, di sini saya punya datanya atau file teksnya, 10 data di sini. Dengan datanya berisi NIK, jam masuk, jam pulang, dan tanggalnya. Oke, kita keterangan di sini, keterangan saya isi dengan string. Oke, lalu setelah kita simpan di sini, kita akan memanggilnya dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, yang pertama kita import dulu hal yang diperlukan untuk melakukan codingnya, yaitu yang pertama Java import java.io bintang. Ya, jadi di sini gunanya untuk membaca file teks di dalam aplikasi IDE-nya, yaitu Visual Code dengan bahasa pemrograman Java. Lalu juga Java text.date format. Lalu ada import java.simple format. Oke. Lalu pada penjelasan kali ini yang diperlukan dalam membuat aplikasi ini adalah dengan menggunakan array, prosedur, dan fungsi. Oke, saya akan menjelaskan logikanya. Oke. Jadi di sini ada beberapa fungsi yang digunakan, yaitu looping, yaitu berguna untuk melakukan pekerjaannya berulang kali atau beberapa kali tiap tanggal. Lalu juga ada array yang digunakan untuk menyimpan pada jenis data yang sama. Lalu ada function untuk melakukan perhitungan. Ini untuk melakukan perhitungan yang masuk pada tanggal sekian ini berapa, yang masuk pada tanggal sekian ini berapa. Oke, lalu juga prosedur untuk mengambilkan hasilnya. Itu. Oke, kita mulai lagi. Pertama kita buat dulu, fungsinya dulu. Oke, jadi di sini oke, ini salah, static. Nah, di sini saya menggunakan tree map dengan tree map di sini dengan maksud yaitu untuk menginputkan datanya berdasarkan berurutan, atau data yang ditulis di sini atau aplikasi pegawai itu yang diberikan adalah sesuai dengan yang pertama sampai dengan akhir. Jadi filenya diambil secara berurutan. Oke, kita lanjutkan di sini. Oke. Kita akan menamainya raw data untuk filenya yang akan dipanggil di sini.
Oke, ini salah, maaf, karena singkatan harus benar-benar huruf kecil. Oke, kita lanjut. Ini untuk pengambilan datanya kita menggunakan TreeMap. Lalu untuk menjalankannya kita punya perintah try dan catch. Oke, jadi fungsi try di sini adalah untuk hampir sama seperti if else, tapi di sini untuk try dan catch ini adalah jika try dijalankan terlebih dahulu sistemnya, jika ada kesalahan maka akan dibuang dan yang dibuang itu akan ditangkap dengan menggunakan catch, ya seperti itu. Oke, kita akan melakukan try sini, yaitu pertama adalah kita membutuhkan file reader, nama file, lalu juga ini variabelnya ya, juga kita menggunakan new file reader karena sebenarnya tidak ada file reader, jadi kita membuat file reader dan kita memerlukan lokasinya dari file txt yang akan kita panggil di sini. Jadi saya menamainya pegawai txt. Jadi tidak perlu menuliskan secara lengkap karena sudah menjadi satu file dalam teks 1 ini. Jadi teks pegawai ini telah menjadi satu file atau berada di dalam satu folder dengan teks 1 di aplikasi Java ini. Gitu. Lalu kita tutup. Lalu kita membutuhkan buffer reader. Oke, di sini kita namakan buffer. Buffer dengan new reader. Oke, ini akan membaca dari file atau juga dari variabel file, yaitu dari teks pegawai, kita namanya itu file, kita namanya dengan file. Oke, lalu kita punya ini yang berguna, baris ini berguna untuk ada beberapa baris yang akan, atau ada beberapa baris data yang ada di file teks ini. Oke. Nah, lalu kita akan meloopingnya. Di sini file looping berguna untuk melakukan perhitungan berulang kali karena data itu masih ada. Jadi di sini ada berapa? 10 kali, jadi data tersebut akan menjalankan atau melakukan looping dan 10 kali atau yang sesuai diinginkan untuk mendapatkan data yang dituju atau output yang dituju, seperti itu. Oke, sini caranya itu dengan buka dua kurung, lalu kita tuliskan baris dengan buffer. Oke, ada buffer yang disebutkan, lalu return dengan untuk membaca baris tersebut, baris yang ada, lalu juga oke, di sininya nah, jadi di sini loopingnya akan membaca dari file buffering, dari perintah buffer yang telah dijalankan, yaitu dimana buffer akan membaca file dari pegawai.txt. Oke, kita lanjutkan. Oke, lalu kita punya array di sini, array string.
split. Oke, di sini lalu sama dengan baris. Maaf, ada kesalahan. Merah harusnya dengan huruf besar. Oke, jadi di sini baris diumpamakan atau ini ya, dari file ini akan menunjukkan setiap barisnya, di mana baris ini kita akan menggantinya atau kita misalkan atau kita terapkan dalam codingannya, yaitu bahwa baris itu berupa koma atau bukan baris, maaf, kolom ya, kolom. Jadi ini adalah kolom 0, 1, 2, dan 3. Oke. Lalu kita tutup di sini. Setelah kita tutup, selanjutnya itu kita punya array integer, yaitu current val dengan tadi kita tuliskan, yaitu raw data get splitted 3. Oke, kita akan menuliskan dulu semuanya, baru akan saya jelaskan. Sama dengan lambat sama dengan current. Oh, maaf, kita hitung dulu yang masuk ya, bukan yang terlambat. Oke, integer masuk sama dengan current val. Kita mengambil data dari current val-nya tidak sama dengan 0. Oke, maka dari itu kita punya integer terlambat sama dengan current val sama dengan 0. Seperti itu datanya. Val 1 tutup. Oke. Jadi di sini tuh kenapa kita menuliskan seperti ini? Karena ini berguna untuk menentukan kuncinya, yaitu dimana tanggal akan menjadikan kunci dari setiap loopingnya. Jadi akan melakukan perhitungan terhadap tiap tanggal, lalu kita akan melakukan looping seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan try lagi di sini. Try lagi. Oke. Oke. Lanjut. Try. Oke. Try di sini try yang kedua, tujuan untuk menghitung keterlambatan. Keterlambatan kita akan menggunakan untuk format dengan nama variabel format tanggal sama dengan new simple date format. Oke. Dan SS. Oke, selanjutnya kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu
date, jam masuk. Di sini sama dengan format tanggal dot parse. Ini akan menentukan jam masuknya, yaitu jam 8.00.2.00 seperti itu. Ini ada date karyawan masuk sama dengan format tanggal dot parse splitter 1 itu string bar 00. Untuk jika karyawan masuk compare dengan jam masuk, jam masuk lebih besar dari 0, maka akan menjumlah atau menambah data di variabel terlambat. Oke, bisa. Oke, itu jadi typo. Oke, sudah. Lalu kita akan lakukan catch di sini. Untuk catch yang kedua, di sini jika terjadi salah, simple format satu type. Ini sebentar. Oke, ini maaf, di atas tadi jadi salah ya. Nah, itu. Oke, jadi kurang di atasnya. Ini sudah. Lalu kita melakukan catch di sini. Jika terjadi kesalahan pada tanggal ataupun jamnya, sistem shortcutnya tidak ada, kita secara manual. Maaf, terjadi kesalahan dalam inputan bukan waktu, seperti itu aja. Oke, kita tutup. Sudah. Oke. Sini kita akan melakukan values dari array integer. Kita akan menggunakan array integer itu di dalamnya ada apa aja. Ya, seperti itu. Value sama dengan oke. Masuk. Di sini adalah masuk, integer masuk plus 1 ditambah, atau di sini dalam integer value sini ada variabel masuk dan variabel terlambat. Ini software variabel. Maaf, jadi salah sepertinya. Kita tutup dulu.
salah. Ini adalah ini. Sebentar, jadi kesalahan. Benar. Oke, ini sudah benar. Values integer values masuk plus 1 dalam kurung terlambat. Oke, lanjutkan. Raw data output splitted 3 to string. Oke, values. Oke, maaf, di sini ada kesalahan. Ya, di sini. Jadi salah karena ada kurung kerawannya yang lebih satu, jadi variabel dari integer masuk dan ternyata tidak bisa terbaca. Oke, kita tutup. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk selanjutnya yaitu setelah dibaca integernya sudah di untuk catch yang kedua mungkin. Oke, sebelumnya kita tutup dulu. Kita tutup dulu dari file readernya. Tutup. Buffer close. Tutup. Oke. Selanjutnya saya tutup. Kita akan melakukan catch di sini untuk atau timbal balik dari try yang pertama. Oke. Kita namakan ini aja. Karena tadi ada exception E-nya, kita ganti biar sama. Oke, yang catch kedua ini sort ada atau lalu kita melakukan catch-nya dengan perintah file yang di upload atau jenis filenya salah. Kedua untuk menampilkan dari catch yang kedua. Oke, misalnya kita punya prosedur di sini. Oke, kita akan melakukan looping. Entry string oke, kita tutup. Terus variabel fix di sini kita tanya dari box untuk membaca tadi yang telah disimpan dari hasil fungsinya. Set. Oke, sudah. Oh maaf, ini nggak bisa pakai huruf besar. Oke, ini kuning karena belum dideklarasikan variabelnya. Baiknya kita akan melakukan deklarasi array integer data.
dengan kita tadi berubah di sini fix get value. Di sini get value adalah mengambil proses yang telah dijalankan dari fungsi yang telah dituliskan gitu. Oke, jadi kita akan hanya melakukan sistem of random atau menampilkan hasilnya saja. Oke, tanggal ditambah dengan variabel fix get key. Oke, kita tutup lagi sistem print jumlah karyawan masuk tambah data 0. Jadi kita tutup, lalu kita ada sistem peringan jumlah terlambat plus data 1. Oke, jika sudah kita tutup. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari sini, yaitu untuk menuliskan atau menetapkan jam masuknya itu jam 8. Lalu pada di sini jika ada terjadi kesalahan pada waktu, maka atau inputannya salah, maka sistem menggunakan ini. Lalu tes yang kedua ini adalah jenis filenya atau alamat filenya salah. Lalu kita akan memanggilnya pada daerah ini. Save. Kita coba run. Nggak bisa. Oh, jadi kesalahan di sini. Oke, sebentar. Return. Oke. Ternyata masih ada kesalahan, yaitu dimana belum melakukan return. Oke, returnnya di sini karena ini untuk melakukan return. Maaf, fungsi harus di return, kalau tidak akan terjadi error. Begitu. Kita save. Masih ada kesalahan. Kita jalankan. Oke, ada kesalahan inputan di sini. Oke, sebentar saya cek dulu apakah ada yang salah. Oke, ini kurang kedip dulu, maaf. Nah, bisa dilihat outputnya adalah seperti ini. Cuma terlambat pada tanggal 1 yaitu 1, pada tanggal 2 yaitu 1, pada tanggal 3 yaitu 2. Oke, kita lihat pada tanggal 1 yang terlambat adalah 1 ia masuk jam 10, pada tanggal 2 yang terlambat 1 jam 9, pada tanggal 3 yang terlambat pada 2 jam 8 dan 9. Oke, demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.